Mengapa suami malas ngobrol dengan istri? Khalda Najiyah Salehah Institut. Banyak sekali istri yang bertanya, mengapa suami tampak lebih gayeng kalau ngobrol dengan orang lain, sementara lebih diam jika berhadapan dengan istrinya sendiri. Lihat saja, mereka lebih suka menghabiskan waktu bersama teman-temannya, nongkrong di warung kopi, ngobrol di rumah teman, begadang, atau asik chatting. Kalau chatting dengan orang lain, seru sekali, tapi sama istri sendiri garing dan jarang. Ada yang mengalami seperti itu? Kalau menurut hasil penelusuran saya dan perbincangan dengan suami, hal inilah yang menyebabkan suami malas ngobrol sama istri. 1. Interaksi istri sudah berlangsung sekian lama, sehingga bagi suami hampir-hampir gak ada lagi yang terlalu penting untuk dibicarakan. Hanya pengulangan saja. Sedangkan kalau dengan orang lain, ya pasti ngobrolnya sesuatu yang baru, karena tidak tiap hari kan ngobrol dengan mereka. Yang kedua, topik pembicaraan dengan istri kurang luas, hanya seputar keluhan soal anak, tagihan-tagihan, kebutuhan istri, atau uang belanja, yang bagi suami itu terdengar membosankan. Berharap istri mampu mengatasi sendiri persoalan seperti itu. Ketiga, suami butuh obrolan-obrolan ringan yang khas dengan dunia laki-laki, seperti soal pekerjaan, hobi, atau olahraga, bahkan membincangkan hal-hal berbau wanita yang tidak mungkin dia lakukan di depan istrinya. Kemudian yang keempat, suami memilih menghindari konflik, khawatir menyakiti hati istrinya. Karena respon apapun dari suami pada saat istri ngajak ngobrol, biasanya istri itu cenderung ngeyel, cenderung mempertahankan pendapatnya. Bukankah ada candaan, aturan pertama istri selalu benar, dan aturan kedua jika istri salah kembali ke poin pertama. Akhirnya suami memilih diam atau nggak banyak bicara. Yang kelima, suami malas menghadapi istri karena setiap bicara yang terdengar di telinga suami itu, istri cenderung menuntut, menyalahkan, dan menyudutkannya. Bahkan juga kadang merendahkan suami. Nah, hal ini membuat ego suami terusik. Ya, daripada bertengkar, mereka tidak ingin memulai obrolan. Kemudian yang keenam, hubungan suami istri terlalu tegang dan serius, belum akrab dan lengket, sehingga kayak masih ada jarak dalam komunikasi atau semacam dinding pembatas di antara keduanya. Akhirnya suami istri nggak akrab, lebih banyak jaimnya. Keakraban itu tampak kalau suami istri itu udah asik membicarakan hal-hal ringan sampai yang serius di luar urusan rumah tangganya. Misalkan ngobrolin hobi berdua, masalah musik, film, atau isu yang sedang trending, politik, dan sebagainya. Nah, jadi gimana dong solusinya ya? Istri jangan baper, positive thinking aja. Mungkin benar bahwa suami hanya nggak ingin terpancing emosi kalau berbincang-bincang dengan istri. Lagi pula suami juga butuh berbicara dengan orang lain di luar sana, di luar urusan rumah tangga. Jadi kebutuhan suami untuk berinteraksi ataupun berbincang dengan orang lain jangan kita artikan negatif. Kalau memang kita butuh suami untuk mendengar, butuh curhat sama dia, ya langsung aja action. Katakan terus terang bahwa istri ingin bicara, entah secara lisan atau chatting, ya mintalah waktu sama suami. Supaya obrolan asik, ya siapkan juga topik pembicaraan yang kekinian. Jangan melulu berisi keluhan soal anak, tetek bengek rumah tangga. Jalinlah keakraban dengan obrolan yang berkualitas. Karena keakraban itu akan tampak kalau suami istri sudah asik membicarakan berbagai hal di luar topik rumah tangga dia. Nah, bagi suami sadarilah bahwa istri itu memang butuh telinga untuk didengar. Istri butuh curhat. Dia hanya ingin mencurahkan isi kepala dan isi hatinya. Dan suami adalah sahabat terdekatnya. Kepada siapa lagi dia curhat kalau bukan kepada suaminya. Jadi tetap sediakan waktu untuk berbincang dengan istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan setiap habis isya beliau bercengkrama dengan keluarganya, beliau mengumpulkan istrinya lalu duduk di dekat istri yang mendapat giliran malam itu. Dalam riwayat lain bahkan istrinya dipangku. Wah, mesra banget kan ya. Lalu ia genggam tangannya sementara istri-istri yang lain curhat.
Nah, setelah itu barulah beliau berangkat ke peraduan, baru berangkat istirahat atau tidur. Masya Allah. Demikianlah teladan baginda Nabi Muhammad, meskipun sibuk tetap meluangkan waktu untuk keluarganya. Nah, para istri solehah dan para suami soleh, mudah-mudahan bisa terjalin obrolan yang lebih akrab lagi ya.